Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 711. Masih berani bercanda seperti itu. Ketika Morgan menamparkan Brian hingga membuatnya terhuyung-huyung dan terhempas menabrak dinding, semua orang yang ada di sana terkejut dan ekspresi wajah mereka tampak bingung. Begitu pula Laura yang kini berdiri di samping Morgan. Ekspresi wajahnya sangat terkejut. Namun, Laura terkejut bukan karena Morgan memukul seseorang, tetapi karena dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan tamparan Morgan akan sangat luar biasa. Bagaimanapun juga, Laura dan Morgan sama-sama pernah mengalami peristiwa antara hidup dan mati sebelumnya. Morgan juga pernah menyerang orang karena Laura, tetapi kekuatan Morgan pada waktu itu gelombang tidak sekuat sekarang. Itu sebabnya, Laura sangat terkejut dan tidak tahu sejak kapan Morgan menjadi begitu kuat. Namun, Morgan tidak peduli dengan tatapan terkejut semua orang. Perlahan dia berjalan ke arah meja dan mengambil tisu lalu menyekat tangannya dengan lembut. Kemudian, dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, "Tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Jika kamu berani menyebut pacarku seperti itu lagi, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Kalista, Eriko, dan yang lainnya seketika bereaksi ketika mendengar kata-kata Morgan. Kalista berkata dengan nada manja, "Apa ada yang salah dengan pacar Laura?" Dia bahkan berani menghajar Brian. Mendengarkan kata-kata Kalista, ekspresi wajah Eriko saat ini tampak sangat geram. Terang saja, ada begitu banyak orang di ruangan itu yang tahu bahwa Brian adalah anak buah Eriko. Jika saat ini Morgan menamparkan wajah Brian, itu sama saja menamparkan wajah Eriko. Aku tidak menyangka ada orang bodoh yang datang dan menamparkan Brian dengan keras di depan Eriko. Bukankah dia cari mati? Saat ini, semua orang yang ada di sana melihat ke arah Morgan dengan ekspresi wajah terkejut. Sepertinya anak ini tidak tahu siapa yang dia sakiti sekarang. Jika dia tahu, kurasa dia tidak akan berani memukulnya bahkan jika dia memiliki banyak keberanian. Ya, aku tidak menyangka pertunjukan bagus hari ini akan muncul satu demi satu. Aku juga tidak menyangka pacar pencuri ini akan datang ke sini. Hari ini kita akan bersenang-senang. Semua orang berbisik satu sama lain sambil melihat ke arah Morgan. Mendengar perkataan semua orang, ekspresi wajah Eriko tampak semakin tidak senang. Dia berjalan ke arah Morgan dan bertanya kepadanya dengan suara rendah, "Apa kamu tahu siapa orang yang baru saja kamu tampar?" Morgan dengan santai membuang tisu di tangannya dan bertanya kepada Eriko dengan nada sangat tenang, "Apa kamu tadi memukul pacarku?" Morgan sama sekali tidak bertanya kepada Laura tentang apa yang sedang terjadi. Dia hanya tahu bahwa seseorang telah menindas Laura. Eriko dan yang lainnya terkejut melihat sikap Morgan yang sangat mendominasi. Ekspresi di wajah mereka juga semakin bingung. Tidak ada yang menyangka bahwa Morgan berani berbicara seperti itu dengan Eriko. Bukankah pemuda ini hanya sampah? Beraninya dia berkata seperti itu. Setelah mendengar kata-kata Morgan, Eriko benar-benar terkejut. Namun, bukannya marah, dia justru menunjuk ke arah Laura dan bertanya kepada Morgan, "Apa kamu pacar wanita ini?" Morgan mengangguk dengan percaya diri. "Ya, ini menarik." Eriko mengangguk lembut, lalu melanjutkan, "Apa kamu tahu bahwa pacarmu tadi mencuri cincinku? Kamu adalah pacarnya dan sepertinya kamu ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan pacarmu. Jadi, aku akan memberimu kesempatan sekarang. Daripada memotong tangannya, lebih baik aku akan memotong tanganmu dan melemparkan kalian berdua dari kapal pesiar ini. Bagaimana menurutmu?" Jelas sekali bahwa Eriko sengaja menekan Morgan saat ini. Dia merasa bahwa Morgan ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan kekasihnya. Oleh karena itu, sebaiknya dia mengambil kesempatan ini untuk melihat apakah Morgan benar-benar punya nyali. Kalista bertanya kepada Eriko dengan sedikit genit, "Sayang, bagaimana kamu bisa membiarkan pencuri itu pergi tanpa hukuman?" Ketika Eriko mendengar kata-kata Kalista, dia menoleh dan membisikkan beberapa kata pada Kalista. Setelah Kalista mendengar kata-kata Eriko, tatapan aneh melintas di mata indahnya. Kemudian dia berkata dengan lembut, "Sayang, kenapa kamu begitu jahat? Langsung habisi saja mereka berdua." Eriko tersenyum tipis, "Omong-omong, aku sedang tidak ada kerjaan. Mari kita cari sesuatu yang menyenangkan untuk semua orang." Setelah mendengar kata-kata Eriko, Morgan perlahan mengangkat pandangannya dan menatap Eriko. Dia berkata dengan ekspresi datar, "Akulah yang akan memberimu kesempatan. Sekarang, berlututlah untuk meminta maaf kepada pacarku dan tampar dirimu sendiri 100 kali. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu." Setelah Morgan mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka memandang Morgan dengan tatapan tidak percaya seolah-olah mereka salah dengar. Morgan mengatakan ini dengan nada yang sangat tenang dan santai seakan sedang bertanya apakah Eriko sudah makan. Petik 2. Nada santai yang dikombinasikan dengan tamparan yang sangat kuat sebelumnya membuat semua orang tercengang. Bahkan Laura belum pernah melihat Morgan memiliki sisi mendominasi seperti itu. Semua orang pasti tahu bahwa orang yang ada di hadapan Morgan saat ini tidak lain adalah putra Edward yang melawan Hadi di arena tantangan, yaitu Eriko. Mendengarkan kata-kata Morgan, Eriko menatap Morgan dengan ekspresi wajah sedikit terkejut. Dengan mengandalkan kekuatan ayahnya, Eriko selalu bersikap
Sombong dan bertindak semena-mena. Latar belakang Eriko pasti tidak bisa dibayangkan oleh orang biasa. Jangankan orang biasa, bahkan generasi kedua kaya yang hadir di sana tidak memiliki keberanian untuk menyinggung Eriko. Pada saat ini, sebagian besar orang yang datang ke pesta dansa adalah putra pengusaha kaya di Provinsi Jawa Timur. Mereka datang ke pesta dansa karena ingin menyenangkan Eriko dan Edward. Saat ini, semua orang yang ada di sana terkejut. Mereka tidak mengerti dari mana Morgan memiliki keberanian untuk menyuruh Eriko berlutut dan meminta maaf kepada Laura. Sementara Ryan, Rayhan dan yang lainnya juga menatap Morgan dengan tatapan tidak percaya. Sungguh hal mengejutkan bagi mereka mendengar kata-kata Morgan barusan. Mereka bahkan bertanya-tanya apakah mereka barusan salah dengar. Ryan berkata dengan tak berdaya, apa yang terjadi dengan Morgan hari ini? Rayhan juga berkata dengan nada putus asa, ya, apa Morgan sudah gila? Apa dia sadar dengan apa yang dia lakukan? Apa dia mabuk? Paula pun tampak mengerutkan kening dan bertanya pada Rayhan, apa Morgan tidak tahu siapa Erik hingga dia bertindak seperti ini? Ya, itu pasti karena Morgan tidak mengenal Eriko, jika tidak, bagaimana mungkin dia berani mengatakan itu pada Eriko di depan semua orang? Ucap Rayhan dengan tatapan putus asa. Namun, tiba-tiba tawa centil Kalista memecah keheningan. Saat ini, wajah Kalista tampak sangat bahagia. Dia tertawa dan dadanya pun sedikit bergetar. Kemudian dia berkata kepada Laura dengan nada menghina, Laura, aku tidak menyangka pacar sampahmu itu sangat lucu. Di saat seperti ini, dia masih bisa bercanda dan membuat lelucon seperti itu. Ketika Laura mendengar kata-kata Kalista, tatapan aneh melintas di matanya.